Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel YouTube saya, channel Geofisika. Masih dalam suasana bekerja dari rumah. Untuk itu kita harus selalu menjunjung tinggi aturan pemerintah bahwa kita harus bekerja, berdoa dan belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat tutorial dari software atau perangkat yang terkait dengan geofisika. Tetapi saya akan mencoba mereview atau mengulas singkat tentang salah satu software yang saya anggap baik dan saya anggap cukup representatif bila diaplikasikan dalam misalnya bidang kajian geofisika ataupun misalnya keteknikan yang lain ataupun misalnya matematik dan fisika yang umumnya misalnya bekerja dengan komputasi numerik berbasis matriks ataupun data bersifat matriks dan vektor yang mana yang familiar yang kita tahu misalnya software komputasi saintifik atau software komputasi numerik yaitu MATLAB. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang MATLAB-nya, namun saya akan membahas tentang software yang setara atau setipe dengan MATLAB, yang mana software ini saya anggap baik, cukup mumpuni dalam memvisualisasikan hasil-hasil atau komputasi numerik yang bersifat dasar ataupun lanjutan yang biasanya dikerjakan dengan MATLAB. Jadi langsung saja software itu bernama GNU Octave. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mencoba atau sudah menggunakan. Nah, GNU Octave ini merupakan software atau perangkat lunak yang setipe dengan MATLAB yang biasanya digunakan untuk komputasi numerik atau komputasi saintifik dalam memvisualisasikan data-data yang bersifat numerik, misalnya berkaitan dengan matriks atau data vektor. Jadi saya membahas ini karena saya pikir cukup baik. Yang pertama dari tampilannya, terus yang berikut karena dia freeware. Beda dengan MATLAB, MATLAB merupakan perangkat yang powerful, yang sangat mumpuni dalam komputasi saintifik, namun dia sangat mahal untuk versi yang memang komersilnya ataupun bisa kita dapatkan, namun biasanya kita gunakan versi-versi yang bajakan dan itu saya pikir tindakan yang melanggar. Sehingga bagaimana kita mencari alternatif software-software atau perangkat lunak yang dikembangkan yang bisa kita gunakan untuk mempelajari bahasa pemrograman baik tingkat dasar ataupun lanjutan. Baik, langsung saja kita akan membuka ini. Jadi ini merupakan tampilan dari juga GUI Octave-nya. Jadi dia sederhana saja. Dia terdiri dari misalnya workspace-nya, terus ada command history-nya dan command window-nya. Ya hampir sama dengan MATLAB tapi tidak sekompleks tampilan yang ada di MATLAB yang versi-versi yang terbaru atau terakhir di sini. Jadi perintahnya ini di sini saya mencoba menginstal yang versi Windows-nya untuk GNU Octave versi 5.2.0. Ini copyright-nya tahun 2020 jadi baru oleh John Eaton dan authors. Jadi ini freeware dan biasanya bisa dimanfaatkan secara bebas atau secara gratis sesuai dengan kebutuhan. Jadi tampilannya hampir-hampir mirip dengan MATLAB. Di sini ada command window-nya, terus ada dokumentasinya, terus ada editor. Jadi bisa di MATLAB juga ada editor, tapi script-nya agak kompleks di MATLAB. Ini cukup sederhana untuk tampilan tools-nya. Terus ada variable editor. Nah, untuk mendapatkan software ini cukup mudah. Rekan-rekan tinggal mencari di mesin pencari Google. Di sini misalnya saya udah mencari misalnya kita bagaimana mendownload dia. Jadi misalnya saya cari di sini Octave gitu ya. Ini saya sudah cari dia di Octave software. Jadi bisa didapatkan misalnya di sini kita mau klik di sini Octave software-nya. Ini jadi penjelasan singkat. Ini bahasa pemrograman saintifik untuk GNU Octave-nya. Nah, powerful dalam matematik gitu ya, khususnya untuk memploting dan visualisasi data yang berbentuk matriks ataupun vektor.
Terus di sini dia orientasinya sinteks atau listing program. Terus di sini free software, dia dapat dijalankan di GNU atau Linux, Mac, OS, BSD, dan terakhir Windows. Terus dia umumnya banyak atau sangat kompatibel dengan banyak script yang dibangun di MATLAB. Jadi saudara-saudara tinggal mengklik versi downloadnya ini. Jadi misalnya di sini klik untuk download. Jadi ini misalnya visualnya seperti ini. Biasanya kita lihat di sini bahasa untuk visualisasi grafik atau tampilan seperti ini biasanya digunakan di MATLAB. Nah, kita download misalnya saya menggunakan versi Windows yang lain terserah saudara-saudara yang punya perangkat misalnya Mac atau Oasis Linux bisa mendownload. Nah, di sini untuk versi Windows ada versi untuk Windows 64 bit, ada 32 bit, dan ini 64 bit dengan komposisi data yang besar. Terus di sini ada installernya juga, gitu ya. Nah, di sini perbedaan dengan MATLAB bahwa MATLAB itu di samping misalnya mahal, namun dia besar untuk size ukuran programnya. Di sini ya kita lihat rata-rata dia di bawah 1 GB ya. Jadi ini sangat baik sekali artinya untuk komputer-komputer kita dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Jika kita bisa menginstal dia dan kita juga bisa menjalankan dia tanpa takut bahwa dia memakan memori yang kita punya terlalu lebih. Nah, installnya cukup mudah, nanti saudara-saudara pelajari saja. Saya hanya mereview singkat, jadi tinggal di-download untuk installernya ataupun zip-nya, dan nanti saudara-saudara akan pelajari dia lebih lanjut. Nah, pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana beberapa listing program atau perangkat atau script MATLAB yang telah ditulis dalam bahasa pemrograman MATLAB, khususnya dalam ekstensi M-file yang bisa dijalankan di Octave, GNU Octave. Jadi kita akan singkat saja. Ini hanya untuk mereview perangkat ini. Jadi misalnya saya sudah punya ini perangkatnya, misalnya saya klikkan dia dulu, clear all. Biasanya kita ini perintah untuk membersihkan sama dengan MATLAB. Nah, ini jadi sekarang saya mencoba membuka script MATLAB atau listing MATLAB yang sudah saya punya, yang mana itu akan digunakan atau dijalankan dalam bahasa atau bahasa pemrograman Octave. Ini misalnya ini kita cari, misalnya ini saya punya misalnya software, terus software komputasi di sini, misalnya Octave. Nah, ini kumpulan listing Octave, terus misalnya ini. Nah, misalnya ini saya mempunyai beberapa listing MATLAB yang bisa dijalankan, yang kompatibel atau umumnya dijalankan di MATLAB. Kalau ini saya cuplik atau saya ambil dari latihan-latihan yang dibuat oleh orang lain dan memang saya gunakan untuk pembelajaran juga. Sehingga ini awalnya sudah dijalankan di MATLAB, namun untuk komputer saya tidak menginstal MATLAB, namun saya menginstal hanya Octave, sehingga untuk atributnya sudah terbaca dalam GNU Octave Script. Jadi filenya tidak terlalu besar, cuma sekitar 1 sampai 2 KB. Di sini yang besar cuma misalnya sekitar 21 KB. Dan itu tidak terlalu makan memori. Jadi ini hanya singkat saja. Kita akan coba, ya ini misalnya langsung, misalnya latihan 1 saya coba di sini misalnya, dan 1 ini akan memvisualisasikan. Jadi untuk editornya, ini untuk program latihan 1, di sini MATLAB program. Untuk MATLAB programming dibuat oleh Gunai, orang yang pembuatnya oleh Gunai. Ini hanya script singkat, sederhana. Misalnya kita punya panjang, lebar, kita menghitung luas, panjang kali lebar, dan kita display. Gitu ya. Nah, untuk script singkat ini saya hanya menjalankan dia cepat saja. Nanti saudara-saudara jika setelah menginstal program ini, saudara-saudara dapat mempelajari dia lebih lanjut. Jadi untuk ini kita langsung run. Di sini ada save file dan run. Untuk editornya, save file dan run. Nah, kita bisa melihat hasil dari ini. Luasnya itu 100 gitu ya. Panjang kali lebar dari 10 di editor gitu ya. Nah, luasnya
100 gitu ya. 10 kali 10 ini kita bisa rubah, misalnya rubah dia misalnya ini 100, lebarnya misalnya 50, panjang kali lebar kita save lagi, kita jalankan panjang kali lebar jadi ya 5.000. Nah ini misalnya kita clear all, close, kita bisa panggil misalnya latihan 01. Nah, dia luas 5.000 seperti yang tadi kalau kita mau cepat dari command Windows-nya. Nah, kita coba lain-lain lagi, misalnya saya punya script misalnya latihan nomor 8 misalnya. Latihan nomor 8 misalnya ini dia program latihan 8 MATLAB programming gitu ya, atau Gunai. Dia menghitung iterasi gitu ya, iterasi konvensional, latihan konsep, iterasi dengan manipulasi matriks. Pilihan hanya 2 gitu ya. Dan ini script ya untuk iterasinya gitu ya, ini ditulis untuk hitungan iterasi konvensional ini rumusannya, terus perhitungan dengan manipulasi matriks ini juga hitungannya. Dan nanti pilihan terakhir misalnya case 1, case 2 dan case misalnya kita misi case 3 itu pilihan Anda ngawur misalnya, tidak ada pilihan tersebut. Nah, ini misalnya kita jalankan, kita lihat, nah, jadi misalnya ini pilihan cuma 1 sampai 2, misalnya kita isi misalnya ini kita isi 3. Jadi di sini pilihan Anda ngawur karena tidak ada gitu, cuma hanya 1 sampai 2. Nah, yang berikutnya misalnya kita latihan lagi, misalnya latihan tadi latihan 08 misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya pilihannya 2 itu programnya jalan. Jadi script MATLAB untuk latihan 8 dia kompatibel dengan Octave dan dia bisa menghitung untuk iterasi dengan metode manipulasi matriks gitu ya. Jadi ini perintahnya historinya ada di sini, variable editornya, ini editornya. Ini kita bisa merubah gitu ya. Ini listingnya ini kita bisa merubah. Ini numberingnya berapa gitu kita bisa berubah. Nah, kita coba lagi yang agak sedikit lebih tinggi misalnya di latihan. Misalnya saya pilih aja misalnya latihan 19 gitu ya, latihan 19. Nah, ini misalnya ini untuk menghitung misalnya grafik gitu ya, kita melakukan grafik. Jadi misalnya kita run ya. Nah, ini grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, ini angka-angkanya bisa keluar grafik ya, figur grafik sinusnya. Nah, ini bisa kita ganti misalnya angkanya berapa, misalnya sampai 360 misalnya. 60 misalnya kita save, kita jalankan lagi grafiknya. Nah, ini di grafik sinusnya seperti ini. Misalnya sudutnya misalnya dengan beda 10 dia sampai ke 360 gitu ya. Tadi kalau 180 dia hanya setengah gitu ya, 180 di sini hanya setengah, ini sudah sampai ke 360. Jadi dia kompatibel atau fungsinya baik untuk menampilkan grafik gitu ya. Ya, sederhana. Jadi ini memang ini titelnya ada sinus, terus X labelnya ini rumusannya, perintahnya sederhana sehingga ini bisa kita rubah misalnya ini R, ini B, blue tadi. Jadi misalnya ini blue, kita rubah misalnya kita save lagi, kita jalankan dia sudah red gitu ya, kita rubah warnanya tampilannya ini red. Oke, demikian. Terus misalnya kita coba lagi yang lain misalnya latihan misalnya latihan 25 misalnya. 25. Nah, ini kita coba misalnya di sini 25 ini untuk menghitung misalnya mata uang misalnya di sini. Jadi menu mata uang. Nah, ini kita misalnya coba saja misalnya latihan 25. Jalankan. Nah, ini. Oh, sorry, bukan uang tapi hitung trigonometri. Sudut trigonometri misalnya sudut awalnya 30 derajat. Di sini sudut akhirnya 360. Interval sudutnya misalnya saya buat 5 derajat, buat grafik sinus kita proses. Nah, ini yang tadi seperti tadi ya. Terus misalnya ini ada pilihannya kosinus, kita proses, kebalikannya terus ini yang misalnya sinus dan kosinus kita proses. Nah, ini sudah tampilannya. Jadi semua, bukan semua tapi beberapa banyak script yang ditulis dalam bahasa MATLAB, ini semua bahasa MATLAB, kita bisa jalankan di Octave. Sekali lagi,
Ini yang saya coba, artinya script atau listing yang ditulis dalam program MATLAB yang bagaimana coba kita jalankan di Octave. Sehingga saya pikir ini cukup baik atau perangkatnya baik untuk dipelajari dan memang bisa digunakan untuk pembelajaran tingkat dasar ataupun nanti dikembangkan selanjutnya tergantung perkembangan dari pengembang Octave itu sendiri. Namun untuk yang menyukai versi yang gratis yang powerful atau mumpuni juga, sangat disarankan untuk mempelajari Octave dan bisa menggunakan Octave. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa, misalnya mahasiswa MIPA terkait misalnya bidang matematik ataupun fisika, ataupun nanti misalnya terkait dengan keteknikan yang untuk simulasi segala macam, untuk mahasiswa-mahasiswa mereka untuk mempelajari skrip yang dasar nanti dikembangkan lebih lanjut ke yang lanjutan bisa menggunakan Octave untuk pembelajaran. Nah, ini bisa kita apresiasikan lagi misalnya dalam membuat listing atau melihat yang lain lagi misalnya yang seperti saya ini untuk misalnya kita menghitung mata uang gitu, misalnya mata uang. Nah, mata uang ini kita coba jalankan. Nah, di sini misalnya valuta asing rupiah ke berapa misalnya dolar gitu ya. Misalnya jumlah uang ya, jumlah uangnya misalnya 1000 gitu ya. 1000. Terus kurs misalnya di sini dia buat 1900 gitu ya. Waktu dia buat itu masih 9900. Nah, kita tinggal hitung misalnya. Nah, ini kita bisa dapat gitu ya. Ini ada misalnya dibuat ringgit, Singapura dolar dan yen. Gitu ya. Jadi misalnya itu kita hitung misalnya 3.500 untuk kursnya jumlah sekitar itu ya. Jumlah uang misalnya kita bisa dapat jumlah rupiahnya sekitar ini. Itu 1000 yen gitu ya. Nah, ini bisa dimodifikasi listing ini untuk menambah misalnya konversi mata uang yang lain dengan konversi yang sekarang gitu. Konversi yang sekarang gitu ya. Passing misalnya gitu. Sehingga ini bukan hanya digunakan misalnya digunakan di ekonomi juga saya pikir masih bisa untuk kajian-kajian misalnya ekonomi untuk konversi misalnya perhitungan mata uang, percepatan ya sehingga kita bisa mengembangkannya untuk bidang-bidang yang lain yang memang membutuhkan di sini untuk stringnya hanya bisa ditambahkan US dollar, terus ringgit. Nah, kita bisa tambahkan lebih banyak lagi misalnya mata uang yang lain. Baik, saya pikir untuk review singkat tentang Octave ini cukup sekian. Saya pikir ini sangat baik untuk dipelajari dan dijalankan khususnya yang tertarik dengan komputasi saintifik atau komputasi numerik. Demikian tutorial dari saya untuk kali ini. Bukan tutorial sih, tapi review singkat dari saya tentang Octave. Semoga ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini sehingga saya bisa lebih lagi dalam pengembangan channel saya ke arah yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.